Jono dikagetkan munculnya tangan, ya kan? Jarinya ini hanya ada 3. Jarinya ini 3, jumlahnya jari ini 3. Nah, tangan yang berjari 3 itu ini menyodorkan uang. Dan uang itu nominal-nominal besar. 50.000, 100.000, terus menerus seperti itu. Tangan itu hanya mengambil satenya. Jono ini tidak memberikan, dia hanya membakar sate itu aja. Ayo Pin, lagi Pin, ayo Pin, ayo Pin. Dia membakar. Jono ini pengen lihat ke muka makhluk itu, ini nggak bisa. Makhluk itu tangannya ini berbulu. Pin, mana Pin? Kevin di sini ini tidak mengatakan apa-apa. Pin, Jono bingung mau lihat ke arah Kevin juga susah. Bawaannya ini pengen nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raw. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya. Sekali lagi biar semangat semua penikmat channel Rian Agus Widodo ya. Ini mudah-mudahan saya ini selalu diberi kesehatan. Amin ya Mas Lutfi ya. Ini biar bisa tayang terus gitu kan ya. Didoain ya. Gitu. Saya juga mendoakan kalian semua ini yang lagi nyari kerjaan mudah-mudahan segera tercapai, dapat kerjaan. Yang lagi jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Doa kecepatnya ada di studio ya kan. Ini mudah-mudahan semuanya pokoknya dipermudah apapun yang lagi kalian lakukan gitu ya. Oke, pastikan semuanya udah absen. Nah, di cerita kali ini spesial sekali ini orangnya udah ngirim cerita ini udah lama banget ya kan. Dia dari jauh gitu ya, sampai akhirnya ini dia datang ke studio menanyakan, "Mas, ceritaku kok belum dibawain, ini orangnya ada di sini, dia nggak mau cerita sendiri." Akhirnya ini tetap saya bawakan dan ini ceritanya ini bener-bener mengerikan. Ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya seperti ini. Saya grogi nih. Jadi orang yang punya cerita ada di sini soalnya gitu. Ini namanya tidak disamarkan untuk orang itu gitu, akan tetapi nama teman-temannya yang terlibat di sini ini disamarkan semuanya. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi Mas Kevin ini berhasil menyelamatkan sahabatnya. Sahabatnya ini telah melakukan pesugihan. Sahabatnya ini separuh jiwanya ini sudah tersesat di alam gaib. Pelaku pesugihan tersebut ini udah tersesat, sulit untuk balik lagi ke alam manusia. Nah, Mas Kevin ini berhasil menghentikan aksi dia, gitu, aksi temennya. Kalian penasaran seperti apa ceritanya? Karena di sini pesugihan ini berhubungan dengan kelelawar. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasanya ini kan banyak nama yang disamarkan. Nah, ini dari pengirim cerita dan pengirim cerita ini juga berada di situ juga gitu kan. Ada di kejadian itu juga dan sekarang ada di studio. Ini namanya Mas Kevin gitu. Nah, sahabat-sahabatnya dan pelaku yang lain ini memang disamarkan untuk keamanan bersama. Kevin ini tinggal bersama bapak, ibu, dan adiknya gitu. Nah, Kevin ini merantau ke Jakarta. Udah lama dia ini nggak pulang kampung. Nah, lama di Jakarta, Kevin ini tidak mendapatkan pekerjaan. Maaf ya Mas Kevin ya. Jadi ini ceritanya memang ada orangnya, jadi saya harus hati-hati dalam membawakan ceritanya. Mas Kevin di Jakarta, ini lama merantau, ini nggak dapat pekerjaan nih, lama banget nih. Udah kiri kanan, udah bikin CV, udah kirim sana, kirim sini, kirim kemanapun, ini nggak ada jawaban, nggak ada telepon balik atau apa. Ini menjadikan Kevin ini stres. Berapa tahun ini selalu dikirimi dari orang tuanya, aduh, malu kan dia. Nah, dapat kerjaan ini selalu yang dapatnya ini yang freelance, nggak pernah yang tetap. Jadi dapat sekarang, habis sekarang, dapat sekarang, habis sekarang seperti itu. Tak pernah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Ketika orang tuanya telepon, gimana Le, udah dapat kerjaan belum? Doain ya Pak, Kevin ini lagi nyari kerjaan. Kevin belum dapat kok. Orang tuanya udah sampai bilang, apa pulang aja Le? Kalau memang di kota kamu nggak dapat kerjaan, mending pulang aja Le. Bapak ini kangen, Bapak pengen kamu ini di rumah aja udah. Seada-adanya kerjaan di rumah. Enggak Pak, Kevin memang pengen berjuang Pak. Kevin udah malu Pak. Apa kata orang nanti Pak kalau Kevin ini pulang Pak? Yang ada malah jadi bahan bulian Pak. Ya wis terserah kamu. Tapi memang kalau udah nggak kuat, mending kamu pulang.
Nah, dari keluarga ini sudah menyarankan mending kalau nggak ada kerjaan ini pulang karena ini udah lama gitu, udah di Jakarta ini udah lama. Nah, berjalannya waktu ya kan, yang dinanti-nanti Kevin akhirnya ini berbuah hasil. Jadi salah satu lamarannya yang udah ia tebar gitu kan, ini akhirnya nyantol juga nih. Akhirnya Kevin ini ditelepon gitu. Kevin ditelepon salah satu perusahaan dan Kevin pun diterima. Kevin langsung menghubungi orang tuanya bahwa dia ini sudah diterima di salah satu perusahaan gitu. Orang tuanya ikut seneng. Alhamdulillah. Perjuanganmu udah lama sekali gitu kan. Udah lama sekali dan sekarang penantian yang udah lama ini terbayar. Kevin diterima kerja di salah satu perusahaan. Seneng. 5 tahun sudah total dari Kevin ini selama di Jakarta gitu kan ya. Ini sampai Kevin ini udah mendapatkan pekerjaan, menjalani pekerjaan tersebut. Ini totalnya ini sudah 5 tahun. Kevin ini nggak pulang, udah lebih dari Bang Toyib ya Mas Lutfi ya. Ya. Ya kan kalau Bang Toyib cuma 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya kan. Ini sudah 5 kali gitu kan. Udah lebih dari minum obat ya Mas Lutfi ya. Minum obat kan 3 kali sehari. Ini udah 5 tahun. Kita lanjut ceritanya ya, kasih seperti ini biar nggak jenuh di depan. Oke. Nah, selama 5 tahun ia nggak pulang, dia merasakan rasa rindu gitu kan ya. Ini selain rasa rindu sama keluarga, dia kangen, dia rindu sama sahabatnya. Kita sebut saja di sini namanya Jono gitu. Nah, yang namanya Jono ini sahabat Kevin dari kecil. Sahabat dari main bola, terus dia suka ngebolang gitu kalau pas lagi liburan atau apa, jalan-jalan bareng ke kebun gitu kan. Yang namanya bolang kan sering ke kebun, ya berburu, mancing lah apa segala macem. Namanya juga pedesaan gitu. Di daerah Kevin juga masih yang desa gitu, di kampung gitu. Kevin rindu akan suasana itu. Jono piye kabar yo? Aku kangen sama Jono. Nanti kalau pas aku pulang, aku bakal ngajak dia untuk nostalgia. Kita ajak ke lapangan, jalan-jalan. Aku bakalan mancing bareng sama dia, berburu sama dia, nembak atau mancing atau apalah. Aku kangen sama dia. Mudah-mudahan dia juga sudah kerja. Kevin kangen sama sahabatnya ini. Nah, yang namanya Jono ini memang tidak sekampung dengan Kevin gitu. Sekampungnya dengan neneknya Kevin. Nenek dari bapak gitu. Nenek dari bapak. Jadi si Jono ini adanya di kampungnya neneknya Kevin. Agak jauhan memang gitu, harus ditempuh dengan kendaraan. Jadi pas waktu kecil Kevin ini selain di rumah, dia ini kalau pas main di tempat neneknya, ini dia menghabiskan waktu bersama Jono gitu. Jadi ini udah kangen banget, udah kangen berat nih pengen ketemu Jono. Berjalannya Kevin ini kerja gitu kan ya, hingga pada akhirnya dia mendapatkan cuti gitu. Tapi jatah cutinya ini gak lama. Ketika sudah mendapatkan cuti, uang udah terkumpul, Kevin memutuskan untuk pulang gitu. Kevin sudah telepon sama orang rumah. Akan tetapi memang Kevin ini tidak punya nomor Jono yang sekarang karena udah lama nggak ketemu gitu kan. Jadi hanya mengabari orang rumah. Kevin pun pulang gitu. Udah memesan tiket bis segala macam. Di tengah perjalanan bis ini melaju. Ini pas saat Kevin ini pulang gitu kan, dia sedang menikmati perjalanan menuju kampungnya gitu, sedang naik bis. Ini malam posisinya. Jadi pada saat itu Kevin ini kan melihat di luaran jendela gitu kan, dari dalam bis gitu kan, melihat ke arah luar. Kevin ini di tengah perjalanan melihat sesuatu yang ia ini nggak asing. Apa ya? Kok aku kayak pernah lihat? Apa ya itu ya? Oh, dan itu siapa ya? Nah akan tetapi karena bis melaju ini terlalu kencang, jadi nggak bisa ngamatin banget gitu. Itu apa sih yang aku lihat? Terus siapa lagi sih yang ada di situ gitu? Kevin nggak ngamatin begitu cermat gitu. Kevin langsung melupakan. Udahlah, mungkin perasaanku saja. Nah, memang saya sedikit cerita tentang Kevin. Jadi dulunya Kevin ini punya kakek buyut gitu. Kakek buyut Kevin ini bisa dikatakan kayak orang pinter, terus sering nolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, Kevin ini bisa dikatakan kayak nurunin gitu. Jadi Kevin ini peka terhadap hal-hal yang menurut ia ini nggak beres atau apa segala macam. Apalagi khususnya untuk dirinya. Ketika dia mau kena musibah atau mungkin dia akan menghadapi ujian atau apa segala macam, Kevin ini peka banget. Wah, ini aku mau ada kayak gini nih kayaknya. Dia tahu. Ini yang membuat Kevin berhati-hati dalam melangkah gitu. Jadi ada keturunan
gitu. Jadi ada keturunan dari kakeknya. Oke, kita lanjut ceritanya. Sesampainya Kevin ini di rumah, ya kan, disambut dengan orang tuanya. Lama sekali ini nggak pulang, ya kan. Orang tuanya langsung meluk segala macem, kangen, melepas rindu. Itu kan langsung dimasakin masakan yang Kevin suka. Kamu pengen opo le tak tumbaske gitu ya Vin ya? Oh, ya kan. Soalnya orangnya ada di sini, jadi saya sedikit gimana gitu ceritanya ya kan. Nah, bapak ibunya ini saat itu memang bener-bener rindu. Bapaknya juga mengatakan, bapak ini sebenarnya nggak butuh uang, tapi bapak ini pengen lihat kamu sampai rumah ini selamat. Bapak ibumu ini rindu sama kamu le. Iya le, ibu rindu banget sama kamu le. Dengan kamu berjuang segala macam, kamu nggak pulang-pulang, ibu itu kepikiran le. Ini bu buat bapak, buat ibu, wes buat kamu aja. Tabungan buat kamu. Ini ibu ini sudah seneng kamu pulang selamat, ibu udah seneng le. Inilah bapak ibu Kevin. Yang namanya orang tua kan seperti ini ya. Ini melihat anaknya pulang dengan keadaan selamat aja udah seneng gitu, ya kan? Ini hanya orang tua yang mungkin bingung kali ya maksudnya. Kata-katanya susah saya mengucapkannya. Ketika anaknya pulang yang ditagih, uangnya mana le? Oh, ini berat gitu, berat pororawo gitu. Jadi paling tidak ini keselamatan dulu yang ditanyakan. Nah ini yang dilakukan oleh bapak ibunya Kevin. Nah, singkat cerita, ini Kevin 2 hari di rumah, bapaknya ini ngingetin, gitu. Kamu nggak main ke tempat nenek, nenek pasti rindu. Nenek ini kan udah lama nggak ketemu kamu. Iya pak, Kevin juga udah pengen ketemu nenek, dan Kevin juga pengen ketemu Jono. Nah, itu kan ada temanmu juga di kampungnya nenek. Kamu ke tempat nenek. Iya pak. Nah, setelah itu Kevin mempersiapkan, ya kan, ada yang udah disiapin sama Kevin. Oleh-oleh untuk nenek dan oleh-oleh untuk keluarganya Jono, sahabat kecilnya gitu. Nah, datanglah ke tempat nenek. Kevin mengendarai sepeda motor. Setelah sampai rumahnya nenek, ini rumahnya nenek ini tutupan. Loh, kok nggak ada orang? Pintu diketuk sama Kevin kan? Dek 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 dek. Nek. Neneknya Kevin ini nggak keluar-keluar. Ini nenek kemana ya? Nah, pada saat itu ada tetangganya neneknya Kevin. Gitu ya. Nah, tetangganya ini langsung nyapa Kevin. Loh, Kevin toh le? Enggak bude. Nenek kemana ya bude? Oh, nenekmu. Yo biasa kalau jam segini ini di sawah le. Oh, di sawah ya bude. Oh, ya udah bude, nanti Kevin nungguin. Kamu kok nggak pernah kesini kemana aja le? Iya bude. Kevin di Jakarta bude. Oh, wis sukses toh kamu le. Iya bude, alhamdulillah. Bude, nenek pulangnya kapan ya bude? Nenekmu ya nggak nentu, kadang sore, kadang yo nanti juga pulang, nggak nentu. Apa di tempat bude aja dulu? Nggak apa-apa bude, Kevin di sini aja. Nah, Kevin ini nungguin neneknya pulang, akan tetap ini neneknya tak kunjung pulang. Mau aku susul ke sawah aja apa ya? Ah, nggak usah. Mending aku ke tempat Jono aja. Karena memang Jono tinggalnya di daerahnya neneknya Kevin. Kevin akhirnya memutuskan ke rumah Jono. Gampang nanti pulang lagi ke tempat nenek gitu kan. Kevin ke tempatnya Jono. Dia sudah membawa oleh-oleh juga untuk keluarganya Jono. Sesampainya di tempat Jono, ya kan, Kevin pun ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang nemuin bapaknya Jono. Kevin toh? Iya pak, saya Kevin. Jono di mana? Masuk. Iya pak. Kevin disuruh duduk. Bu, ada Kevin bu. Akhirnya ibunya Jono ini juga duduk di situ. Tapi di sini mereka berdua ini raut mukanya ini sedih. Kevin bingung. Ibu, bapak kenapa ya bu? Ini Kevin bawa oleh-oleh kok. Kalau boleh tahu Jono di mana ibu? Pak, Jono udah nggak pulang le, lama. Kevin bingung, nggak pulang. Iya le, Jono udah lama pergi dari rumah. Bapak juga nggak ngerti apa yang terjadi dengan Jono. Kevin bingung kan? Lah, ada apa pak dengan Jono? Bapaknya menjelaskan. Dia ini nggak tahu, dia ini habis dari mana, yang jelas dia ini kesurupan. Dia ini kayak orang gila, warga sekitar juga sudah menganggap kayak orang stres. Bapak yang malu, dan semua orang yang mengingatkan atau apa selalu dilempar-lempar batu. Dia selalu ngigo kemanapun dia berjalan. Semua orang yang mengingatkan pasti dilawan.
Udah kayak orang gila, Le. Dan sekarang nggak pulang, nggak tahu kemana. Udah lama banget, Le. Bapak rindu. Dia itu masih hidup. Apa gimana Bapak nggak ngerti? Loh, kok bisa kayak gitu? Emang Jono ngelakuin apa, Pak? Bapak nggak ngerti, Le. Yang jelas dia ini udah ngigong-ngigong kayak nggak jelas, Le. Loh, apa enggak ini aja Pak, minta tolong sama Mbah Tarman. Nah, siapa Mbah Tarman? Mbah Tarman ini bisa dikatakan kayak orang pinter di kampung itu, gitu. Jadi rumahnya tidak jauh dari rumah Jono, dari neneknya Kevin, gitu. Mbah Tarman ini hidup sebatang kara dan sering dimintain tolong orang-orang. Bahkan nggak cuma di daerah itu saja, di luar kota ini berdatangan ke tempat Mbah Tarman untuk meminta pertolongan ketika sedang dalam masalah atau apa segala macam seperti itu. Nah, Mbah Tarman sendiri gitu ya, dia ini dekat dengan anak-anak, gitu, dekat dengan anak-anak termasuk Kevin dan Jono. Dulunya Mbah Tarman sempat mengatakan pada saat Kevin ini belum berangkat ke Jakarta, ini Mbah Tarman pernah mengatakan kepada Kevin dan Jono, gitu, Kevin, Mbah mau ngomong sama kamu. Tapi kalau bisa, yuk kamu nggak usah nanti ketakutan kalau kamu menghadapi sesuatu. Ada apa toh, Mbah? Jadi kamu itu ada keturunan. Dari buyut-buyutmu, ini mungkin nurunin ke kamu. Kamu bakalan peka. Kamu bakalan tahu ke depan apa yang mau terjadi, yang akan menimpa kamu. Jadi kamu nanti jangan kaget. Nah, inilah Mbah Tarman pernah mengatakan hal seperti itu kepada Kevin. Nah, ketika Jono menanyakan, lah kalau saya Mbah, nek kowe ora li, kowe kudu memperbaiki hidup. Karena kamu ini ugal-ugalan. Ini yang namanya Jono memang bisa dikatakan ini lebih bandel dari Kevin. Walaupun mereka main bareng, karakter Jono dan Kevin ini jauh berbanding terbalik gitu kan. Kalau Jono ini asal-asalan, sedangkan Kevin ini tidak. Nah, dari sekian banyak anak-anak di kampung itu yang dekat dengan Mbah Tarman yang hidup sebatang kara, Mbah Tarman ini punya pusaka, gitu. Pusaka tersebut ini biasa, ini untuk ritual Mbah Tarman. Ketika ada orang minta tolong atau apa, Mbah Tarman menggunakan pusaka itu. Nah, hanya mereka berdua nih yang dikasih tahu, ini loh, Mbah punya ini. Kalau kalian ada apa-apa ngomong sama Mbah. Yo, karena mereka berdua bisa dikatakan ini nurut banget sama Mbah Tarman. Nah, inilah saya cerita sedikit tentang Mbah Tarman. Kita kembali ke cerita di mana Kevin ini mempertanyakan tentang kok nggak ditanyakan ke Mbah Tarman, kok nggak minta bantuan sama Mbah Tarman, Pak, Bu, gitu kan. Nah, ibu bapaknya Jono ini menjawab, Mbah Tarman wis mati, li. Mbah Tarman sudah meninggal. Kevin kaget. Lah, Mbah Tarman sudah meninggal? Yang bener, Pak, Bu. Iya, le. Udah lama Mbah Tarman meninggal. Kevin kaget mendengar Mbah Tarman udah meninggal. Bisa dikatakan Kevin dan Jono dulu dekat banget. Waktu mereka ini masih SD, apa segala macam, sering dekat sama Mbah Tarman. Nah, Mbah Tarman sendiri ini menjaga salah satu perkebunan milik juragan yang ada di situ gitu. Nah, Kevin dan Jono sering main di perkebunan itu, sering bantuin Mbah Tarman, deket sekali. Kevin Jono ke Mbah Tarman sangat erat sekali hubungannya. Udah kayak cucunya sendiri ketimbang anak-anak yang lain. Nah, Kevin ini kaget ketika bapaknya Jono mengatakan jika Mbah Tarman sudah meninggal. Kevin bingung, nah ini mau minta tolong ke siapa lagi? Sedangkan kata orang tuanya Jono ini stres kayak orang gila, ya kan? Ini dianggap yang udah nggak waras lagi. Ini kan berarti ada hubungan hal goibnya di sini. Makanya Kevin ini kan mengutarakan, apa nggak minta tolong saja sama Mbah Tarman? Tapi ternyata Mbah Tarman udah meninggal. Saat itu Kevin juga bingung harus kemana nyari Jono. Dia berpikir, aku harus gimana ini? Sedangkan aku kesini aku kangen sama Jono. Nah, bapak ibunya Jono ini justru malah pasrah kepada Kevin malah. Vin, bapak udah nggak tahu harus kemana lagi. Mulai berdoa, minta tolong, apa segala macem udah bapak lakuin. Tapi bapak nggak berhasil menemukan Jono, le.
Siapa tahu, wong kamu ini temennya dari kecil bareng. Siapa tahu kamu bisa menemukan Jono, Le. Bapak minta tolong, Le. Cariin Jono, Le. Bapak rindu. Jono itu anak satu-satunya Bapak, Le. Kevin tahu bahwa Jono ini anak satu-satunya di keluarga Jono. Kevin bingung, sedangkan Kevin ini mau nyari kemana, orang udah lama nggak pulang gitu kan ya. Kevin juga bingung. Kevin hanya bisa menjawab, insya Allah Pak Bu, nanti Kevin bantu untuk nyari Jono. Singkat cerita, setelah pamit dari situ gitu kan ya, Kevin bingung nih, keluar dari rumahnya Jono ini Kevin bingung. Kok aku jadi bingung ya, aku pulang kampung yang selama ini aku rindukan dari Jakarta, ketika udah sampai rumah kok malah adanya seperti ini. Akhirnya Kevin melaju ke tempatnya neneknya lagi. Sesampainya di rumah nenek gitu kan ya, ini ketemu, neneknya seneng kan, meluk-meluk Kevin, nyium-nyium Kevin, cucu kesayangan gitu kan ya, disuruh masuk, udah makan belum lah apa segala macem. Cuma neneknya ini bingung, loh kok kamu pulang dari Jakarta, sesampainya ketemu nenek, ini kok kamu jadi sedih, ada apa? Nenek kan tanya, "Neng opo Le? Kok kamu sedih?" Tadi Kevin udah sampai sini Mbah. Terus habis itu Kevin ke tempat Jono karena Mbah kan masih di sawah, kata Bude. Setelah Kevin ini di rumahnya Jono, ternyata Jono nggak di rumah. Dia ini hilang Mbah. Nggak tahu pergi kemana, dan kata orang tuanya kalau Jono ini udah stres Mbah. Apa benar seperti itu Mbah? Iya Le, Mbah yo juga bingung. Sing jelas wong-wong kene, orang-orang sini sudah mengatakan kalau Jono itu stres, Le. Semua orang dilempari batu ketika melawan Jono. Banyak orang pintar yang mending gak ngurusi Jono, Le. Mending mereka pergi. Jadi, ini kabar Jono gila pada saat itu ini udah merebak ke kampung. Sampai neneknya Kevin ini dengar kabar tersebut. Jono ini dikatakan orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang stres. Banyak orang pintar di situ udah berusaha untuk menyembuhkan Jono, tapi lebih malah memilih menyerah. Berarti kan ini penyakitnya Jono ini berat banget. Kevin penasaran kan, kok bisa seperti ini si Jono? Sedangkan dia ini kan bocah yang selalu melawan atau apa, dia nggak percaya dengan hal-hal yang goib atau apa, kok dia bisa seperti ini? Neneknya menambahkan, ada yang nenek inget, dia itu kalau pas kumat Le, ini jalannya membungkuk Le. Lidahnya ini dijulurkan keluar. Dia jalannya membungkuk. Nah ketika orang datang terus pengen nyembuhin dia atau pengen nolong dia atau apa segala macam, pasti dilempar batu. Parahnya ini sampai diludahin Le. Mbak ngerti, dia sahabatmu. Dari kecil kalian sering bareng. Jono juga sering makan di sini. Tapi kayak gitu Le. Nah sekarang Mbak nggak ngerti Jono itu kemana. Iya Mbak. Kevin juga kaget Mbak, kalau Mbak Tarman juga udah nggak ada Mbak. Iya, Mbak Tarman juga nggak ada. Mungkin kalau Mbak Tarman masih hidup, pasti orang-orang sini sudah minta tolong sama Mbak Tarman. Apalagi kalian ini deket. Kevin juga bingung Mbak mau nyari kemana lagi. Ya wes Le, udah dulu. Mbak juga rindu sama kamu. Maam sih yuk. Akhirnya Kevin disuruh makan di situ. Nginep di situ sehari, Kevin bilang sama mbahnya, "Mbah, karena Kevin ini liburnya nggak lama, mudah-mudahan Kevin berhasil nemuin Jono di mana, Mbah. Karena orang tuanya berharap Kevin bisa nemuin Jono, Mbah." "Iya, Le, hati-hati. Gue nek libur, dolan nggon Mbah mana, yo Le?" "Nggih, Mbah." Kevin pun pergi dari rumah neneknya. Pamit pergi gitu kan, berusaha nyari Jono ke tempat teman-temannya Jono, ke tempat teman-temannya Kevin. Akan tetapi mereka justru malah ngomongin Kevin, "Nggak usah dicari Pin, orang dia udah gila kok, ngapain dicari? Ya aku tahu kamu dulu bareng sama dia, kamu nggak main sama aku waktu kecil segala macam. Tapi Jono ini, wah susah Pin kalau dicari. Maaf yo, aku suruh nyari, wah percuma juga Pin. Orang-orang sini udah putus asa nyari Jono." Bingung lagi Kevin, mau nyari kemana lagi? Mau download di app store kan nggak bisa ya Mas Lutfi. Canda Mas Kevin, gitu ya, biar nggak semaneng gitu. Nah Kevin udah putus asa, akhirnya Kevin pun pulang. Cerita sama bapak ibunya. Nah bapak ibunya ini kaget mendengar kabar Jono ini hilang dan kayak orang gila, kaget. Apalagi ditambah keterangan dari neneknya Kevin mengatakan jika ketika kambuh kumat gitu kan ya, dia ini jalannya membungkuk dan lidahnya ini menjulur keluar. Ini yang membuat bapaknya Kevin ini menyimpulkan
yo ini kudu nong pinter li. Yo bapak ada kenalan, ya. Dia yo mungkin tahu hal-hal yang seperti itu, hal-hal goib seperti itu, namanya Pak Wisnu. Tapi kan kita nggak tahu keberadaannya Jono di mana. Harusnya Jono ditemuin dulu, baru diobati le. Ini ada dokternya tapi nggak ada pasiennya gitu le. Mau nggak mau Jono ditemuin dulu le. Tapi Kevin nggak ngerti pak, nyarinya Jono ini kemana Kevin nggak ngerti pak. Kevin udah sempet nanya-nanyain ke temen-temen, mereka nggak ada yang tahu di mana Jono pak. Udah gini aja le, mending kamu fokus sama kerjaan. Kamu dari dulu ini kan berusaha nyari kerja toh ya. Sekarang kamu udah dapat kerja, jangan pernah kamu sia-siakan kesempatan itu. Ini untuk masa depan kamu le. Masalah Jono nanti berjalannya waktu. Kalau Gusti ini maringi Jono ketemu yo, baru kita obatin. Kita juga peduli kok le. Kamu fokus sama kerjaan kamu. Nanti kalau ada apa-apa kabarin bapak. Iya pak, Kevin juga berpikir seperti itu. Tapi ada sebagian hati Kevin yang hilang pak. Dimana dia ini sahabat Kevin. Dia ini teman Kevin. Nah, karena jatah liburnya ini memang udah habis, mau nggak mau Kevin harus berangkat lagi Jakarta. Nah, pada saat Kevin ini berangkat ke Jakarta, gitu kan udah pamitan lengkap segala macem, ini di tengah perjalanan ia naik bis, ia masih memikirkan tentang Jono, dan Jono. Pada saat bisnya melaju, ini Kevin seperti biasa ketika dia ini naik bis, dia pasti memilih di deket jendela gitu. Nah, pada saat melihat keluar gitu kan, melihat yang ada di luar bis gitu kan ya, Kevin ingat kejadian saat Kevin ini mau pulang. Kalian ingat Kevin ini mau pulang kampung, dia ini melihat sesuatu gitu kan ya. Ih, apa sih? Ada apa sih itu? Rame apa? Terus Kevin ini kayak pernah melihat sesuatu yang ada di situ. Kevin ingat kejadian itu. Nah, ternyata itu sebagai pengingat. Ternyata benar, tepat di lampu merah, bis yang ditumpangi Kevin ini berhenti. Nah, Kevin ini melihat kejadian itu lagi. Lah, itu rame-rame apa? Itu rame-rame apa? Oh iya, aku pernah melihat kejadian ini pas aku ini mau pulang kampung. Kayaknya aku mengenal salah satu dari mereka. Kevin ini langsung ambil tasnya, ia langsung bawa tas itu, dia ini langsung turun di kota tersebut. Padahal belum sampai Jakarta. Pak, saya turun di sini aja, Pak, saya turun di sini. Mas, katanya mau turun Jakarta, Mas. Enggak, Pak, saya turun di sini aja, Pak. Oh ya udah turun. Kevin pun langsung turun. Ternyata yang Kevin lihat ini adalah Jono. Kevin melihat Jono ini dengan tampilan yang udah kumel, kusut segala macam, udah kayak orang gila. Dia hanya mengenakan celana kolor, udah nggak pakai baju, badan udah dekil, kotor segala macam, sedang dilempari batu. Sedang dilempari batu sama orang-orang. Kevin ingat, gua Jono ini udah brewokan, ini rambutnya ini udah acak-acakan. Pak, mas, tolong mas hentikan, mas. Tolong mas hentikan, mas. Saya mengenal orang ini, mas. Tolong mas hentikan. Itu ya, bilangin sama dia, itu orang gila, suruh pergi. Udah berapa kali ini maling makanan di sini. Sering nyolong di warung. Itu temanmu. Bawa pulang sana. Nah, Kevin ini dimarahin sama orang-orang di situ. Iya, Pak, maaf, Pak. Nah, Kevin ini langsung merangkul Jono. Akan tetapi ketika Kevin ini merangkul Jono ini justru malah melawan Kevin. Kevin justru malah diludahin sama Jono. Dan sama, jalannya ini membungkuk ya, dan lidahnya ini dikeluarin. Lidahnya ini menjulur keluar. Kevin ini malah dilempar batu. Jono, aku Kevin, Jono, aku Kevin, aku sahabatmu. Nah, tapi orang-orang ini udah terlanjur ngamuk nih, udah marah. Karena banyak warung-warung di sekitar ya kan, ini sering kemalingan makanan, apa segala macam. Ada orang lagi jajan, Jono langsung masuk. Jono ditemukan di situ. Sedangkan ini kota yang udah jauh banget dari kampungnya Kevin. Udah jauh banget. Pada saat itu Kevin bingung, gitu kan ya. Ini udah berhasil nih menghentikan orang-orang. Kevin bingung, ini aku mau minta pertolongan ke siapa ini? Aku nemuin Jono sekarang. Di antara dia ini seneng, tapi sebagian hatinya ini dia ngerasa ya ampun, temanku seperti ini. Kok kondisinya seperti ini? Jono ditemukan tapi dalam keadaan seperti ini. Akhirnya, karena Kevin ini sudah menemukan Jono, Kevin memutuskan untuk telepon kantornya Kevin yang ada di Jakarta. Assalamualaikum, Pak.
Saya Kevin. Ya Pin, ada apa ya Pin? Pak, mohon izin Pak, saya ada keperluan keluarga yang memang benar-benar mendadak dan ini sangat genting Pak. Mohon izin Pak, saya mungkin ke Jakartanya agak sedikit telat Pak. Tolong Pak, ini penting banget urusan keluarga Pak. Ya udah, nanti saya ngomongin sama atasan. Tapi beneran, kamu memang nggak bisa berangkat sekarang? Ya Pak, tolong Pak. Tolong ya Pak, ini genting banget Pak. Ya wes, nanti tak izinkan Pin. Nah setelah Kevin ini menutup telepon, ya kan, dia ini langsung nyari bantuan lain. Apa nih? Apa yang harus aku hubungin? Siapa lagi nih? Kebingungan kan Kevin? Akhirnya Kevin ini langsung ke pos petugas gitu. Jadi di perempatan itu, yang di lampu merah itu tidak jauh ada pos polisi. Kevin langsung ngomong sama petugas yang ada di situ. Pak, ini seperti ini, seperti ini. Nah itu di seberang jalan, orang gila itu yang selalu dilemparin batu segala macem, itu sahabat saya Pak, dan selama ini dicari oleh keluarganya Pak. Keluarganya udah putus asa. Dia berarti jalan ini udah jauh sekali Pak, karena kampung saya ini udah jauh Pak dari sini Pak. Sangat jauh sekali Pak. Entah dia ini sampai sini dia naik apa atau mungkin jalan, saya nggak ngerti Pak. Tapi tolong Pak, saya butuh bantuan Bapak karena keluarga menunggu banget Pak kepulangan dia Pak. Akhirnya anggota tersebut, petugas tersebut ini ikut membantu. Terpaksa nih ya kan, terpaksa si Jono ini ditarik dengan diborgol. Karena apa? Berontak dan selalu melawan. Diborgol itu pun sulit. Untuk digiring sampai ke tempat pos gitu, ini sangat sulit sekali. Melawan, terus melawan. Pas nyebrangnya ini butuh waktu lama. Nah setelah di situ ya kan, ini Kevin mencoba untuk komunikasi dengan Jono agar Jono mengingat kalau di depannya adalah sahabatnya. Kevin pun ngomong, John, aku Kevin, aku teman kecilmu, ingat gak? Kita ini sering berburu, kita ini sering main bola, kita ikut turnamen sepak bola, kita ini jalan-jalan bareng, kita kemana aja bareng, kita nonton bola bareng segala macam. Ingat John, aku Kevin John. Jono ini nggak inget, malah ngeludahin Kevin. Ya ampun John, aku Kevin John. Nah Pak polisi itu tadi ini ngomong sama Kevin, ya udah Mas, hubungin keluarganya biar jemput ke sini. Soalnya saya sering lihat dia ini meresahkan warga di sini. Berapa kali saya juga menegur, tapi nanti dia balik lagi ke kampung ini, balik lagi ke kota ini. Seperti itu Mas. Mending Masnya telepon sama keluarga. Nah saat itu juga Kevin langsung menghubungi bapaknya Kevin. Pak, ini Jono bla 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 sekarang ada di sini Pak. Jono ditemukan. Nah bapaknya ini kaget, lah kok bisa ketemu Le? Kevin juga nggak ngerti Pak. Ternyata perasaan Kevin pada saat Kevin pulang kampung bener Pak. Kevin melihat sesuatu dan ternyata sekarang kejadian Pak. Jono ada di sini Pak. Nah bapaknya Kevin bilang, yo Wesley tunggu, Bapak akan menjemput yo. Kamu kirim alamatnya lengkap, Bapak akan datang sama Pak Wisnu. Nah Pak Wisnu yang saya udah jelasin tadi. Jadi Pak Wisnu ini kayak orang pinter, orang yang tahu ilmu-ilmu seperti itu, yang memang bisa dikatakan kayak tahu hal-hal goib gitu ya Mas Lutfi. Sambil menunggu bapaknya datang gitu ya, sambil menunggu bapaknya Kevin datang, Kevin ini membeli makanan. Karena mungkin Jono ini lapar, jadi lihat makanan ini langsung dimakan. Tapi makannya ini bener-bener Kevin lihatnya ini udah kayak orang kesetanan, orang yang rakus sekali. Bahkan dia menggunakan kaki dan tangannya untuk mengambil makanan itu. Sampai Kevin ini bilang, John, pelan-pelan. Kevin berusaha nyuapin, tapi malah dilawan. Ya ampun, ini kamu kesurupan apa? Tapi Kevin melihat tingkah lakunya Jono, di benak pikiran Kevin, kok aku pernah melihat sesuatu hal yang seperti ini ya? Dengan membungkuk, menjulurkan lidah. Ini kok aku pernah melihat sesuatu hal yang seperti ini, tapi di mana, kapan? Kevin pun lupa. Ya itu tadi, Kevin ini mewarisi sebuah keturunan bisa mengerti atau apa yang akan dialami. Singkat cerita, ini bapaknya Kevin dan Pak Wisnu pun datang dengan membawa mobil ya kan. Pada saat itu Pak Wisnu langsung menemui Kevin. Kevin pun menunjukkan, ini Pak sahabat saya. Sekarang kondisinya seperti ini. Rambutnya juga udah gimbal. Jadi kayak orang gila, udah parah banget. Nah Pak Wisnu akhirnya di situ ini kayak komunikasi dengan bahasanya gitu. Nggak tahu kenapa ini tiba-tiba Jono ini luluh dan nangis. Vin, yuk bantuin Bapak diriin dia. Pak, borgolnya bisa dilepas nggak? Ini dia udah mau pulang. Nah dalam keadaan seperti itu Jono nangis, tapi belum sadar dia ini siapa belum sadar. Dibawa masuk ke mobil,
Setelah itu Kevin dan bapaknya ini pamitan sama petugas yang di situ mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya pulang dengan membawa Jono. Nah pada saat itu setelah sampai rumahnya Kevin, barulah Pak Wisnu mengatasi Jono. Nah di situ Pak Wisnu juga minta tolong sama Kevin. Vin, bantuin yuk untuk mandiin Jono. Dimandiinlah Jono. Dipotong rambutnya sama Pak Wisnu. Sampai botak, kepala Jono ini bener-bener botak. Dibersihkan segala macem. Kevin bener-bener tulus karena ini sahabat saya nih. Dia sahabatku nih. Kevin memberikan baju. Dipakai sama Jono. Udah bersih ya kan. Barulah Pak Wisnu terus menerus mendoakan agar Jono pun mengingat. Ini kenapa bisa jadi seperti ini. Jono pun nangis akhirnya. Jono mulai mengingat. Jono mulai mengingat saat itu juga ibunya Kevin terenyuh melihat kejadian itu. Ibunya Kevin memberikan makanan segala macem. Ibunya juga mengatakan, kamu wis izin kantor durung le. Kamu udah bilang sama kantor nggak kalau kamu itu berangkatnya ini ditunda? Udah bu. Yang penting Jono ini udah ketemu bu. Aku lega bu, kepulangan ini aku lega. Cuma nggak ngerti ini penyebabnya kenapa. Nah Pak Wisnu akhirnya ngajak komunikasi hingga pada akhirnya Jono pun sadar. Berapa jam kemudian Jono ini nangis terus menerus. Dia merasa bersalah. Dia merasa tenang dibanding yang dulu-dulu. Dia merasa tenang sekarang dan langsung memeluk Kevin. Kevin pun memeluk dia. Kamu itu ngelakuin apa? Kenapa kok kamu bisa seperti ini? Aku jauh-jauh dari Jakarta, bertahun-tahun aku nggak pulang. Aku pengen pulang ini, pengen ketemu keluarga dan ketemu kamu. Kok kamu jadinya seperti ini? Kamu kenapa? Kamu ngelakuin apa? Ya Bin, ini salahku. Ini semua salahku kok. Aku kayak gini. Ini aku baru ngerasa yang enak. Dari kemarin aku nggak ngerti apa yang aku rasakan. Yang aku lihat semua yang di dekatku. Ini hanyalah uang. Uang? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Akhirnya Jono pun menceritakan setelah berhasil disadarkan sama Pak Wisnu. Anehnya di sini Pak Wisnu ini keluar darah mimisan. Tiba-tiba Pak Wisnu mimisan. Ini sampai bapaknya Kevin ini ngomong sama Pak Wisnu, Pak, bapak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ono suruh ra. Ada sirih nggak? Daun sirih. Ternyata nggak tahu kenapa ya, mungkin energi ini terlalu besar. Jadi Pak Wisnu ini mungkin terlalu berat atau apa. Ini Pak Wisnu sampai mimisan. Ada suruh nggak, ada sirih nggak? Dicariin sirih, barulah ya kan dikasih sirih, udah agak mendingan Pak Wisnu. Dan Pak Wisnu ini keringat dingin keluar. Jadi kayak energinya Pak Wisnu ini terkuras untuk mengatasi agar Jono ini bisa pulih. Jono pun menceritakan, nah flashback ini kita tarik mundur ceritanya. Kemarin ada yang komen, Mas, ini kalau Mas Dodo karakternya kayak gini nih, pasti tarik mundur ceritanya. Nah ini, memang ini di sini ceritanya ditarik mundur gitu. Ini penyebab semuanya yang terjadi pada Jono ini apa sih gitu. Nah kita tarik mundur ceritanya. Mas April, kita tarik mundur ceritanya. Pada saat dulu Kevin ini masih kecil kan sering di tempat neneknya Kevin gitu kan ya. Hingga pada akhirnya ini bertemu dengan Jono. Dari kecil sering bareng sama Jono. Main bareng, main bola bareng, kemanapun bareng, berkebun bareng, sampai berburu bareng. Sering sekali mereka bareng. Nah, mereka ini kan juga deket dengan Mbah Tarman. Mbah Tarman ini adalah salah satu orang pintar yang di situ. Yang di cerita awal tadi Mbah Tarman sudah meninggal. Nah ini kita cerita sebelum Mbah Tarman meninggal. Gitu. Mbah Tarman ini dari sekian banyak anak-anak gitu kan ya. Mbah Tarman ini dekat dengan mereka berdua. Nah, karena mereka berdua ini seringnya namanya mancing, dapat buruan, entah itu ular, entah itu apa segala macam, mereka ini membakar hasil buruannya, gitu kan ya. Memasak hasil buruannya ini tidak jauh dari rumahnya Mbah Tarman yang hanya menggunakan papan-papan terus anyaman bambu di situ. Nggak jauh mereka ini memasaknya di perkebunan itu. Perkebunan itu juga ini tempat Mbah Tarman kerja di salah satu juragan yang ada di situ. Dekatnya mereka dengan Mbah Tarman ini udah seperti cucunya sendiri. Kevin, entah Jono, ini pasti menawarkan ke Mbah Tarman, Mbah, aku dapat ini loh Mbah. Ini burung ini Mbah. Ini kalau dimasak enak loh Mbah. Mbah, aku dapat ikan ini Mbah. Ini kalau dimasak enak. Nah ini mereka sering makan bareng apa-apa bareng. Pada suatu ketika
saat mereka ini tidak mendapatkan buruan, gitu kan ya. Mereka ini sering pergi ke hutan, kebun segala macam, tapi mereka ini kali itu tidak mendapatkan buruan. Mereka ini beristirahat di depan rumahnya Mbah Tarman. Nah, pada saat itu Mbah Tarman lagi ada pasien, ada tamu. Nah, tamu tersebut ini lagi cerita-cerita sama Mbah Tarman. Mbah, kayak gini Mbah, aku ini kayak gini Mbah, keluarga ada yang kena santet seperti ini Mbah, ini gimana ini Mbah, saya kayak gini Mbah. Nah, Kevin dan Jono ini mendengarkan. Nah, pada saat itu mereka berdua ini udah menginjak remaja, udah lulus sekolah si Kevin. Gitu, Kevin lulus sekolah SMA, sedangkan si Jono ini hanya lulusan SMP. Dia tidak melanjutkan lagi, maaf ya. Ini karena di keluarga Jono ini kondisi perekonomian segala macam lebih yang kurang mampu. Jadi Kevin ini yang sekolah sampai SMA. Nah, cuma setelah Kevin SMA ini juga sama-sama masih nganggur. Berapa kali Kevin juga sudah memasukkan lamaran-lamaran, akan tetapi ini masih ditolak. Kevin ini juga nunggu panggilan, sedangkan kalau Jono ini udah pasrah. Mau kerja apa udah nggak percaya diri dia. Gitu. Nah, kita kembali di mana mereka berdua ini sedang di depan rumahnya Mbah Tarman. Ternyata masih ada tamu ngomongin soal santet. Nah, setelah tamu itu pulang, Mbah Tarman pun nemui mereka. Loh, kalian di sini toh? Iya Mbah. Kok mukanya kusem-kusem kayak gitu toh? Iya Mbah, kita nggak dapat buruan Mbah hari ini Mbah. Sepi Mbah. Kesana kemari nggak ada yang kita dapat Mbah. Ikan aja nggak ada yang nyantol Mbah. Kalian ini. Oh iya Mbah, tadi ngomong-ngomong tamu siapa Mbah? Oh itu dari luar kota. Ngomongin soal, ya biasalah Le, soal santet. Ada keluarganya yang kena santet Le. Wah ngeri ya Mbah. Lah si Mbah ini bantuin toh Mbah. Setelah kamu gak usah mikir yang kayak gitu-gitu. Dah kalian itu gak usah mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Iya sih Mbah, kami ini mikir gimana dapetnya kerjaannya Mbah. Teman-teman yang lain ini udah pada kerja Mbah. Kevin bingung Mbah. Kalau di rumah nggak enak juga Mbah, serba bapak. Kevin bingung Mbah, Kevin ini pengen kerja. Aduh, buat ngerokok aja susah Mbah. Dah, mending kalian ini jualan sate aja. Nanti kalau jualan sate kalian berdua ini kaya loh. Si Mbah ini piye si Mbah ngomong apa? Jono, Kevin disuruh jualan sate. Lah modal dari mana Mbah? Mbah ini loh, orang kita aja bingung kok. Untuk merokok, untuk makan, masih ikut orang tua terus. Lah kok si Mbah nawarin kita suruh jualan sate, modal dari mana Mbah? Bentar Le, Mbah tak masuk dulu. Ya, tungguin sebentar. Mbah Tarman pun masuk. Karena memang rumahnya ini jadi ruang tamu, kamar, terus dapur. Kamar mandi belakang itu pun pakai sumur yang dimana ini ngambil airnya masih pakai ember yang dikasih tali. Nanti ember itu dicemplungin ke sumur itu, baru nariknya ini pakai tali. Ini rumahnya Mbah Tarman. Itu memang nggak besar, dari papan dan anyaman bambu. Tak lama kemudian Mbah Tarman pun keluar dan membawa pusaka yang dimana ini pusaka intinya Mbah Tarman. Ketika Mbah Tarman ini ada tamu, ada orang minta tolong, karena ini pusaka turun-menurun kata Mbah Tarman. Dan mereka sudah mengetahui dari mereka ini kecil. Nah, Mbah Tarman mengeluarkan keris itu ya kan di depan mereka. Setelah itu Mbah Tarman ini menghadap ke langit. Setelah menghadap ke langit, dia masukkan lagi keris itu. Mbah Tarman menyuruh mereka, dah, ini kan udah malam, yo, terserah kalian mau dilakuin kapan. Kalau bisa sih sekarang, pas banget malamnya. Lah apa tuh Mbah? Kita ini disuruh apa tuh Mbah? Kalian pengen rokok, pengen makan, kalian juga pengen punya uang toh, ya kan? Gini, kalian tahu nggak? Pabrik gula peninggalan Belanda yang ada di ujung kampung kita itu, ngerti? Yang sekarang sudah tidak dipergunakan. Kalian tahu? Iya Mbah. Lah terus kita disuruh ngapain Mbah? Itu nanti kan di belakangnya itu ada bunker. Ya, kamu ngomong security-nya aja. Disuruh Mbah Tarman. Tapi yang bener, jangan yang aneh-aneh ngambilin besi atau apa yang ada di situ. Lah, kita disuruh apa toh Mbah? Kalian berburu aja di situ. Kalian kan bawa senapan itu, ya toh? Kalian tembak beberapa kelelawar. Pinginnya kalian berapa bawa pulang. Nembak kelelawar di tempat itu Mbah. Kan itu tempat angker Mbah. Wes, nurut toh sama Mbah. Nanti kalau udah dapat bawa ke sini. Mbah, ini udah malam Mbah, ngeri Mbah. Loh, justru itu
kalian mudah nyarinya. Kalian ke sana, ambil beberapa kelelawar, secukupnya kalian, nggak usah banyak-banyak, yo, secukupnya kalian bawa saja. Nanti ditaruh di kebun, seperti biasa kalian memasak hasil buruan kalian. Kalau kalian mau, oh, John, kamu, yo, terserah kamu Pin. Tapi kok aku takut, yo, menurut kamu John? Nah mereka berdua ini kebingungan karena bisa dikatakan pabrik gula peninggalan Belanda itu ini memang angker. Warga sekitar ini mengakui kalau di situ memang banyak penunggunya. Sering sekali warga sekitar ini dilihatin makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk iya karena mereka butuh uang, mereka butuh rokok, mereka butuh jajan, mereka butuh untuk bertahan hidup, untuk bekal mereka ini kemanapun nyari kerjaan, hingga pada akhirnya mereka pun berangkat menuju pabrik peninggalan Belanda tadi. Nah, mungkin pada saat itu, ini hari beruntungnya mereka. Ada beberapa security yang ada di pos itu. Ini karena udah malam, mereka nonton TV, ada yang tertidur, ya kan? Ini ada yang ngantuk, ini satunya juga ada yang pergi. Jadi security yang ada di situ bener-bener nggak waspada sekitar gitu. Dengan mudah Jono dan Kevin ini menerobos, ini lewat pagar-pagar berduri, akan tetapi di situ udah ada yang memang bisa dilewatin gitu, semak-semak karena memang ilalang-ilalang di situ udah pada tinggi. Kevin lewat situ sama si Jono. Setelah itu mereka masuk ke gudang. Security nggak ada yang tahu. Setelah mereka berhasil masuk ke gudang, suasana benar-benar mencekam. Singkat cerita, setelah Kevin sudah berhasil mendapatkan beberapa kelelawar, ia masukkan ke dalam karung. Ia kembali lagi ini lewat semak-semak itu dan langsung menuju ke tempatnya Mbak Tarman. Di tempatnya Mbak Tarman, ya kan, Mbak Tarman langsung nyuruh, yaudah diberesin dulu di sana, ya, dibersihkan dulu. Setelah itu dibakar di tempat kalian biasa bakar. Maksudnya gimana sih Mbah? Udah nurut. Kalau Mbah ngomong nurut, yo Mbah. Jono ini ngomong sama Kevin, Pin, masa kita disuruh jualan sate kelelawar? Lah, aneh banget yo Pin. Yo wis manut baik. Oh, apa kata Mbak Tarman, udah nurut aja. Udah diberesin semua, tinggal bakar mereka ini. Kevin juga sudah nyiapin bumbunya. Udah dikasih kecap segala macem, ya kan? Dibakarlah di perkebunan itu. Gitu, di perkebunan itu Kevin dan Jono membakar kelelawar satu persatu. Tak lama kemudian, Mbak Tarman datang dengan membawa keris. Mereka kaget ketika keris Mbak Tarman, ini Mbak Tarman jalan dari rumahnya Mbak Tarman. Ini gelap gitu kan ya. Ini ketika sudah mulai mendekat ke api, ini memang Kevin membuat kayak api unggun kecil-kecilan. Nah, ini api unggun itu dibuat untuk penerangan. Pakainya api unggun kecil-kecilan di situ. Mereka kaget ketika Mbak Tarman ini datang dengan membawa keris. Kerisnya ini malah keluar asap. PSKB, udah semuanya, udah Mbah. Nah terus ini disuruh ngapain Mbah? Ini udah dibakar kok Mbah. Mereka lagi bakar, Jono lagi bakar. Kevin sendiri lagi bantu ini nyiapin bumbunya dioles seperti itu. Mbak Tarman pun bilang sama mereka, nanti kalau ada yang beli, Jono kamu layani. Ya John? Lah siapa Mbah? Masa iya warga sini mau makan sate kelelawar Mbah? Pokoknya kamu layani aja. Nggak usah ngasih kembalian, nggak usah ngasih harga. Terima uangnya, kamu berikan satenya. Lah siapa yang mau beli Mbah? Kevin yang tahu. Karena dia ini ada garis keturunan. Dia nanti bisa melihat siapa yang beli. Maksudnya bisa itu Pin? Udah, kamu yang jualan, kamu yang bakar aja udah. Kevin ini posisinya ada di belakang Jono. Jadi Kevin ngoles-ngolesin ya kan, ngoles-ngolesin bumbunya sambil nusuk-nusuk pakai tusuk satenya. Nah pada saat Jono membakar, Mbak Tarman ini yang udah mengeluarkan keris tadi, keris itu ditaruh di atas asapnya, dibolak-balik nih di atas satenya nih. Setelah itu kembali dimasukkan lagi. Setelah dimasukkan lagi, Mbak Tarman ngomong, tak tinggal, pokoknya nggak ada apa-apa. Jono kamu nggak usah kaget, Kevin nggak usah kaget. Apa yang kalian lihat udah seperti itu aja. Nggak usah terus kamu berontak teriak-teriak, nanti warga pada tahu. Iya mbah. Mbak Tarman pun akhirnya kembali ke rumah gubuknya itu. Mbak Tarman balik ke gubuknya, tak lama kemudian, ini nggak ada 15 menit. Daun-daun ini berjatuhan. Pin, mana boy Pin?
pada berjatuhan, Pin. Ini di kebun, tak jauh dari rumahnya Mbak Tarman. Penerangan hanya dari cahaya api unggun. Pin, kok aneh, Pin? Iya, kok aneh yo? Pada berterbangan. Awalnya Jono ini bisa menandakan muka ini ke atas, bisa ngelihat daun berjatuhan. Tapi nggak lama kemudian, nggak tahu kenapa, ini bawaannya pengen lihatnya ini ke arah daging yang ia bakar, daging kelelawar itu. Dia nggak bisa mendanga. Dia hanya bisa menunduk, ya kan, dan sambil membakar sate tersebut. Tak lama kemudian, Jono dikagetkan munculnya tangan, ya kan? Jarinya ini hanya ada 3. Jarinya ini 3, jumlahnya jari ini 3. Nah, tangan yang berjari 3 itu ini menyodorkan uang. Dan uang itu nominal-nominal besar. 50.000, 100.000, terus menerus seperti itu. Tangan itu hanya mengambil satenya. Jono ini tidak memberikan. Dia hanya membakar sate itu aja. Ayo Pin, lagi Pin, ayo Pin, ayo Pin. Dia membakar. Jono ini pengen lihat ke muka makhluk itu, ini nggak bisa. Makhluk itu tangannya ini berbulu. Pin, mana Pin? Kevin di sini ini tidak mengatakan apa-apa. Pin, Jono bingung, mau lihat ke arah Kevin juga susah. Bawaannya ini pengen nunduk. Nah, pada saat itu ternyata Kevin yang tidak menyaut ketika dipanggil sama Jono. Kevin ini dalam keadaan ketakutan. Ketakutannya apa? Kevin melihat banyak makhluk-makhluk di situ membawa uang berdatangan, akan tetapi makhluk tersebut ini kerdil. Dia jalan membungkuk, seluruh badan ini penuh dengan bulu mirip dengan kera, akan tetapi ini telinganya panjang dan lidahnya menjulur. Mereka jalan ini kayak orang kesusahan gitu. Dan ini jumlahnya banyak. Mereka ini kayak ngantri dan memberikan uang. Kevin melihat dengan jelas, ya ampun, ini makhluk apa? Tapi mulut Kevin ini nggak bisa bicara. Makhluk apa itu? Kevin juga ketakutan. Jono hanya bisa melihat ini kayak tangan-tangan menyerahkan uang di situ dan mengambil sate terus menerus. Singkat cerita, tak lama kemudian sate pun habis. Mereka ini masih tercengang, nggak bisa apa-apa, dan disusul Mbak Tarman keluar. Wes, hei sadar, Jono, Kevin. Iya Mbak, tadi apa itu Mbak? Tuh, uangnya diteliti, coba dicek, uang bener nggak itu? Mbak, ini uang semua Mbak. Lah iya, ini uangnya mungkin hampir berapa jutaan gitu. Karena memang banyak. Dan rata-rata 100.000, 50.000. Mbak, ini uang beneran Mbak. Lah iya, uang betul itu. Coba dicek. Dicek mereka dan memang bener. Kevin, iya Mbak. Kamu lihat apa le? Mbak, tadi ada banyak manusia kerdil, terus pada kesini ngasih uang Mbak. Lah, tuh Kevin lihat. Kamu nggak lihat toh John? Nggak Mbak, saya hanya lihat ada tangan yang mungkin nggak sampai sikut ya Mbak. Nggak sampai siku ya Mbak. Tapi jarinya kok cuma 3 Mbak. Dan semua berbulu. Ya wis. Jarinya kotor banget Mbak. Bener-bener kotor Mbak. Ngirain uang. Jarinya kotor. Terus kukunya ini panjang-panjang Mbak. Ya wis. Dah, kalian punya uang toh. Nah, Jono ini langsung ngomong, Pin, lah kalau kayak gini caranya kita nggak usah nyari kerja Pin. Orang kita nyari kelelawar aja langsung dapat kayak gini kok, banyak uang kita. Mbah Tarman langsung marah. Bocah, yo nggak kayak gitu juga. Kalian ini masih diberi sehat, kalian masih diberi muda. Lah kok kalian malah kayak gitu? Saya yang tua saja ini masih kerja. Lihat perkebunan itu. Mbah Tarman juga masih nanem-nanem, ikut sama juragan. Nggak boleh yang hal-hal kayak gini diterus-teruskan. Ini Mbak ngasih contoh, bekal buat kalian. Nah, uang ini dipergunakan yang bener-bener, jangan yang aneh-aneh. Ngerti kalian? Iya Mbak, maafin saya Mbak. Nah, pada saat itu Kevin pun bilang sama Mbak Tarman, kira-kira kalau sebagian uang ini Kevin pakai buat merantau untuk cari kerja, boleh nggak Mbak? Asal kamu untuk niat yang bener, nggak apa-apa. Tapi kalau yang aneh-aneh, Mbak gak tanggung jawab. Lu aneh-aneh gimana tuh Mbak? Maksud Kevin kan bener Mbak? Iya John. Terus kamu mau buat apa kalau kamu? Yo misalkan beli minuman Mbak, atau mungkin yo biar bisa punya cewek Mbak. Nggak iso.
Orang bakal selamat gue. Nggak bakalan selamat kalau kamu. Iya mbah, maaf. Wes toh Jon, jangan yang aneh-aneh kamu. Nanyai jangan yang aneh-aneh. Untung kita ada uang ini kok. Iya mbah, maafin kami mbah. Mereka minta maaf. Singkat cerita, ya kan, berjalannya waktu, Kevin ini memanfaatkan uang itu dan Kevin pun nekat. Dia itu udah berniat untuk berangkat ke Jakarta. Kevin pun pamitan ke keluarga, Kevin pun pamitan ke keluarga neneknya. Kevin pamitan juga dengan Jono dan Mbah Tarman. Kevin sempat mengajak Jono. Jon, ayo Jon merantau bareng aku. Enggak Pin, kamu aja Pin. Ijazahku mau SMP tok kok. Mana ada di Jakarta ini nerima ijazah SMP. Kamu ngawur kamu kalau ngomong. Udah kamu aja yang kerja. Aku tak nemenin Mbah Tarman di sini. Sembari siapa tahu dapat kerjaan di sini, Pin. Udah, sana kamu kerja biar sukses. Nanti kalau sukses jangan lupa aku, yo. Ya udah, kayaknya aku mantep kerja ke Jakarta, Mbah. Jono, kamu bener yo. Di sini jangan yang aneh-aneh. Aku nitip Mbah Tarman, aku nitip nenekku. Yo Pin, tenang aja. Mbah Tarman pun bilang. Mbah Tarman ini mendoakan Kevin agar di Jakarta ini dapat kerjaan. Nah, berjalannya waktu ketika Kevin ini sudah berangkat ke Jakarta, inilah yang Kevin nggak tahu ceritanya. Disinilah, di sisi Jono. Jono merasa nganggur nggak dapat pekerjaan, udah nggak ada partner main. Dia ini sering dibully kalau dia ini pengangguran. Jono ini kesal, apalagi dia lulusan hanya SMP. Dia kiri kanan nyari kerjaan hanya dapatnya kulik lagi, yang nggak jelas. Ini dapat gajian nggak jelas, habis hari itu juga. Jono kesel, ini gimana caranya nih? Entah setan apa yang merasuki Jono. Jono berniat mencuri pusakanya Mbah Tarman. Ya gitu Mas Kevin ya. Nah, Jono ini mencari waktu yang pas untuk mencuri pusaka tersebut. Jono tahu jam-jam Mbah Tarman ketika dia ini keluar ngurusi perkebunan, ya kan? Nah, Jono masuk ke rumahnya Mbah Tarman. Ketika sudah sampai di rumahnya Mbah Tarman, Jono langsung masuk kamar karena memang rumahnya ini pakai anyaman bambu dan tidak pernah dikunci. Kuncinya juga hanya pakai sentilan yang terbuat dari bambu. Jono langsung mengambil keris tersebut yang memang dililit menggunakan kain putih. Diambil sama Jono dan Jono kabur dari situ. Pikiran Jono, ini kalau aku jalan sendiri segala macam dan aku udah sering denger mantra-mantra yang diucapkan sama Mbah Tarman, ini aku ulang lagi, aku bakalan kaya nih. Padahal udah dilarang Mbah Tarman loh ya. Ini hanya sekali saja. Jangan diterus-teruskan. Bahaya. Nah, Jono ini langsung mengambil senapannya, dia membawa keris itu, ya, ia sakuin keris tersebut, dia langsung menuju ke pabrik gula peninggalan Belanda. Ia langsung memburu kelelawar. Setelah ia mendapat buruan, beberapa kelelawar yang kena tembak dari senapan Jono dan langsung dimasukkan ke dalam karung. Pada saat itu, Jono ini membakar kelelawar-kelelawar itu yang biasanya di perkebunan Mbah Tarman. Ini dia pindah, takutnya ketahuan Mbah Tarman. Ia pindah di suatu tempat, sama-sama perkebunan di situ. Jono membakar kelelawar tersebut. Ketika udah hampir matang, asap udah mulai keluar, Jono langsung mengeluarkan keris tersebut. Saat keris ini diarahkan di atas bara api yang sedang membakar kelelawar itu, ya kan, sate kelelawar itu, ya kan, ini tiba-tiba tangan Jono ini nggak bisa digerakkan. Loh, kok kaku tanganku? Mantra-mantra yang disebutkan oleh Jono ini sekena-kenanya seinget-inget Jono. Jadi kayak ngasal ini orang. Jadi Jono ini benar-benar ngasal ngomongnya. Kalah, ayo uang ngumpul. Sambil membaca-baca, meniruin Mbah Tarman ketika dia ini sedang merapal apa. Jono kan udah hafal, udah dari kecil dia denger. Ini bukannya uang yang datang. Ini yang datang justru makhluk-makhluk kerdil yang saya bilang tadi, yang membungkuk, tangannya ini seluruh tubuh penuh dengan bulu, kuku tangan kotor, ya kan? Ini mukanya hancur, kupingnya ini ke atas menjulang, ya kan? Ini langsung menyerang Jono. Jono bingung pada saat itu. Semua makhluk kerdil itu langsung menyerang Jono. Jono ini dibanting-banting. Tolong. Gak ada yang denger. Nah, pada saat itu Jono mencoba melawan dengan keris itu, ya kan? Ia ayunkan, akan tetapi justru malah terlepas keris tersebut. Jono pun pingsan.
Jono udah tidak tersadarkan diri, ya kan? Jono nggak ngerti apa-apa, ya kan? Ini sudah di rumah Jono tiba-tiba. Yang Jono lihat ketika Jono bangun, ini semua manusia seolah mau nyerang Jono. Aku dibawa ke rumah. Ini aku udah sampai rumah. Akan tetapi nggak lama kemudian Jono ini kembali lagi, ya kan? Dia tidak sadarkan diri. Yang Jono lihat hanya orang-orang mau nyerang Jono. Tak hanya itu, ketika Jono melihat daun-daunan, ya, Jono melihat daun lah atau apa segala macam, dia melihat itu uang terus-menerus. Dia keluar dari rumah melihat uang segala macam. Padahal yang terjadi ini ketika ada orang datang ini mau membantu menyembuhkan Jono, tapi yang Jono lihat ini perlawanan. Oh, ini mau melawan aku. Oh, ini mau melawan aku. Oh, ini musuhku. Terus-menerus seperti itu yang dirasakan Jono. Dan setiap melihat daun-daunan itu adalah uang. Nah, flashback pun selesai. Jono menceritakan semuanya. Ya ampun, kamu kayak gitu, John. Iya, yang aku lihat seperti itu. Lah nggak tahu yang sebenarnya apa. Kevin mau jelaskan. Orang-orang itu bilang kalau kamu gila. Dan kamu tahu nggak kalau Mbak Tarman itu udah meninggal? Mbak Tarman, maafkan aku Mbak. Mbak Tarman meninggal, Topin. Iya, Mbak Tarman meninggal. Jono bingung. Jono juga kaget ketika Kevin mengatakan Mbak Tarman sudah meninggal. Pak Wisnu sedang di situ tapi dia lemas banget. Nah, Jono pun mengatakan, aku nggak ngerti, Pin. Kalau Mbak Tarman itu meninggalnya gimana, aku nggak ngerti. Pak Wisnu menjelaskan, kematiannya Mbak Tarman juga tidak jauh-jauh dari hilangnya pusaka itu. Sampean ini siapa? Kok ngomong kayak gitu, berarti meninggalnya Mbak Tarman gara-gara saya toh? Ya intinya gini, yang saya lihat, yang saya terawang, Mbak Tarman ini meninggalnya. Dia sedang nangani pasien yang kena santet. Dengan pusaka itulah Mbah Tarman ini berjuang untuk melawan santet itu. Tapi karena pusaka itu dicuri oleh kamu, Mbah Tarman ini yang saya lihat terkena serangan. Ya ampun Mbah Tarman, berarti ini gara-gara saya. Ya ampun, kok kayak gini. Udah inilah perbuatan kamu. Jangan pernah kamu ulangi lagi. Rawat makam Mbah Tarman. Kamu harus doain beliau. Kamu ini kualat, kurang ajar, ngelampaui batas. Ya Pak, saya bingung nih harus gimana. Wis, udah nggak usah yang aneh-aneh lagi. Ini diminum, diberi air dari Pak Wisnu. Akhirnya Jono pun meminum air tersebut. Singkat cerita, setelah Jono ini udah waras, dia udah bisa diajak ngomong segala macem, gitu kan ya. Akhirnya Kevin dan keluarga membawa Jono menuju ke rumahnya Jono. Sesampainya di rumah, Jono langsung sujud di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya juga nangis melihat Jono yang seperti itu. Tapi Kevin ini menyembunyikan semua cerita apa sebenarnya yang terjadi dengan Jono. Kevin ini hanya mengajak dan mempertemukan, tidak menceritakan. Nah, makanya ini disamarkan. Ada beberapa tokoh yang disamarkan. Gitu. Jadi Kevin tidak menceritakan sebenarnya Jono seperti ini, melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Nanti takutnya orang tua gimana, terus warga tidak menerima kedatangannya Jono lagi. Karena secara nggak langsung ini kan menyangkut kematiannya Mbak Tarman juga, gitu kan. Takutnya warga tidak menerima seperti itu, gitu. Dan akhirnya Kevin pun pamit pulang. Kevin pun berterima kasih sama Pak Wisnu, ya kan. Kevin pun ngomong sama bapaknya. Kevin akhirnya berangkat ke Jakarta lagi. Dia udah lega, kepulangannya Kevin ke Jakarta udah lega. Gitu. Akhirnya Kevin lanjut kerja. Dia udah lega. Tapi Kevin kecewa juga dengan perbuatan temannya itu. Nah, untuk yang sekarang ini, ketika Kevin udah pulang yang kesekian kalinya, Kevin tenang melihat Jono yang banyak perubahan dan udah kerja. Jono sudah berkeluarga juga. Sekarang Jono ini jualan bakso keliling. Kevin udah lega. Ketika ketemu segala macem, Kevin juga tidak membahas itu. Yang jelas Kevin hanya mengingatkan bahwa jangan diulangi lagi. Gitu. Dan cerita pun selesai. Gitu. Dan terima kasih buat Mas Kevin yang udah menceritakan cerita ini. Tuh mohon maaf ya Mas Kevin kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Buat teman-teman yang di rumah, ini kalau kalian mau cerita atau pengen membagikan kisah
misteri atau apa segala macam yang dialami kalian bisa ngirimnya. Alangkah baiknya ini biar aman, kalian bisa langsung follow Instagram saya, ini Instagram saya. Nah, oke, kalian follow, nanti saya follow back. Nanti kalian udah follow, kalian masuk ke kirim pesan ya kan, DM Instagram, kirim pesan di Instagram, diceritakan di situ. Akan tetapi per paragraf atau per kalimat gitu. Contohnya seperti ini nih. Nah, oke, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan, kronologinya seperti apa, runtutan ceritanya seperti apa, horornya seperti apa, dan penanggulangannya seperti apa, ya kan, penyelesaiannya seperti apa, lengkap. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang belum save kontak WA saya karena banyak informasi, tayangan-tayangan atau mengenai merchandise atau apa segala macam, kalian bisa save kontak saya ini 0858 704 3333 6, tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 3333 6, tiganya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain gitu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo di banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif.